Bayangkan, seekor kera yang duduk bersila di kursi, memegang cangkir kopi, bahkan menangis saat menonton adegan dramatis di televisi. Bukan manusia, tapi juga bukan simpanse biasa. Inilah Oliver, primata aneh yang sempat dijuluki Humanzi, setengah manusia, setengah kera. Apakah benar Oliver adalah bukti adanya hibrida manusia dan simpanse? Atau semua itu hanya ilusi yang dibesar-besarkan? Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menelusuri kisah kontroversial tentang Oliver si manusia kera. Sebuah cerita yang memadukan sains, hiburan, dan kisah tragis tentang bagaimana manusia memperlakukan hewan unik yang tak pernah meminta untuk jadi tontonan. Oliver pertama kali muncul di hadapan publik pada tahun 1960-an. Ia ditangkap di Afrika Barat. Dari luar, ia tampak berbeda dengan simpanse lain, tubuhnya lebih tegak, wajahnya lebih mirip manusia, bulunya tipis. Bahkan aromanya disebut tidak seperti simpanse pada umumnya. Ketinggian Oliver sekitar 1,2 meter dengan berat 50 kg. Tapi yang membuat orang tercengang adalah cara ia berjalan. Tegak lurus, seperti manusia. Ia juga jarang mau berinteraksi dengan simpanse lain, seolah-olah merasa berbeda dari mereka. Para pelatih hewan melihat potensi besar. Oliver dipromosikan sebagai missing link mata rantai yang hilang antara manusia dan kera. Bayangkan saja, Oliver bisa duduk bersila di kursi, memegang gelas bourbon, mencampur minuman soda, bahkan mendorong gerobak dan membersihkan kandang. Yang paling mengejutkan, ia menangis ketika menonton adegan sedih di televisi. Bagi banyak orang, ini bukan simpanse biasa, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Tak heran, pada pertengahan 1970-an, Oliver menjadi sensasi dunia. Ia tampil di acara televisi internasional, bahkan jadi bintang besar di Jepang. Ia terbang dengan pesawat charter 747, benar-benar diperlakukan layaknya selebriti. Tapi di balik gemerlap panggung, nasib Oliver ternyata sangat menyedihkan. Giginya dicabut agar tidak bisa menggigit. Ia berpindah-pindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lain. Semuanya ingin memanfaatkan keunikan Oliver demi uang. Bahkan beredar gosip aneh bahwa Oliver memiliki daya tarik seksual terhadap istri pelatihnya. Cerita ini semakin menambah sensasi, tapi sekaligus memperburuk hidupnya. Pada tahun 1980-an, ketika popularitasnya meredup, Oliver berakhir di laboratorium penelitian di Pennsylvania. Bayangkan, dari panggung hiburan dunia, ia harus meringkuk selama 7 tahun di kandang kecil. Otot-ototnya melemah, dan hidupnya terjebak dalam kesepian. Untungnya, setelah video rahasia dari aktivis hewan PETA tersebar, kondisi Oliver terungkap ke publik. Ia akhirnya diselamatkan dan dibawa ke suaka primata di Texas, di mana ia bisa hidup lebih bebas hingga akhir hayatnya. Haru, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Oliver benar-benar hibrida manusia dan simpanse? Beberapa ilmuwan sempat percaya bahwa kromosom Oliver berada di antara manusia dan simpanse. Namun, uji genetik modern akhirnya membuktikan Oliver 100% adalah simpanse. Ia bukan Humanzi, melainkan simpanse dengan karakteristik unik yang membuatnya tampak lebih manusiawi. Meski begitu, daya tarik Oliver tetap kuat. Ia menjadi simbol betapa tipisnya garis pemisah antara manusia dan kerabat terdekat kita di dunia primata. Kisah Oliver adalah campuran antara keajaiban dan tragedi. Ia membuat dunia bertanya-tanya tentang batas antara manusia dan kera, tapi di sisi lain, kisahnya juga mencerminkan eksploitasi yang dialami hewan demi hiburan manusia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Oliver hanya simpanse unik dengan kepribadian luar biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita-cerita unik seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah misterius lain yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.